Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Akhirnya tahun baru 2023 pesanan tanggal 1 Januari 2023 dibuka dengan rakitan Intel Gen 13 seri F ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, seri F udah bisa dipesan yo. Kayak 13100F, 13400F, 13700F itu sudah bisa dipesan di Tokped ya teman-teman ya. Oke, dan rakitan kali ini harga totalnya segini teman-teman ya. Totalnya sih 20 jutaan. Tapi untuk rakitannya sendiri, ownernya VGA-nya beli sendiri. Sisanya gue yang beli. Jadi yang gue beli kisaran 14 juta, VGA-nya 6 jutaan ya. Jadi 20,3 jutaan ya. Oke, dapat spek kayak gini udah enak teman-teman ya. Karena yang i3 Gen 12 1650 aja gue ngerasa udah enak, apalagi spek kayak gini ya lebih enak lagi gitu teman-teman ya. Dan opsi upgrade dari rakitan ini pun udah enak juga. Mobo udah Mobo Z teman-teman ya, Z690. Mau pakai Intel seri KF juga udah jos. RAM udah DDR5, mau di-upgrade DDR5 lagi juga jos. Mau nambah SSD NVMe, SSD SATA, mau nambah harddisk juga tinggal pasang. Mau upgrade VGA 3070 juga tinggal jebret. 3080 kayaknya juga masih bisa deh. Tapi kayaknya udah 3080 gue lebih pengen ganti power supply kali ya. Pokoknya opsi upgrade juga udah enak. Udah pakai water cooling juga, casingnya juga support mau ganti water cooling A, B, C, D juga ya. Oke, dan di rakitan kali ini ownernya pengennya temanya gelap, nggak terlalu banyak LED, sedikit aja LED-nya, yang penting ketahuan kalau PC-nya itu nyala teman-teman ya. Dan rakitan kayak gini nextnya harusnya bisa lebih murah, karena pada saat gue sama si owner itu survei tentang komponen, ownernya tadinya mau rakit Gen 12, tapi gue diskusi sama dia, kita coba ke Gen 13 dulu yuk, kalau misalkan budgetnya kena, kita Gen 13 aja, gue lebih saranin kayak gitu, dan budgetnya kena di Gen 13 sama Mobo Z ya. Dan kalau mau lebih murah, nanti harusnya sudah ada B760. Katanya sih di pertengahan Januari atau di akhir ya. Jadi yang sekarang itu pada saat gue beli komponen ini, motherboardnya itu belum ada tuh B760. Masih banyak di Z790 semua. Belum ada Mobo seri B, seri H-nya belum ada. Masih Mobo Z semua. Jadi ketika sekarang rakit i5 F dengan Mobo Z ya, itu juga udah jos gitu teman-teman ya. Next upgrade juga tinggal satset gak perlu pusing-pusing lagi karena udah pakai generasi terbaru ya. Oke, gak usah lama-lama teman-teman ya, langsung aja kita masuk ke proses rakit ya. Harusnya di rakitan kali ini karena pertama kali kita ngoceh nih teman-teman ya. Oke, Mobo prosesor RAM SSD ya. Ini gue senang sih ngelihat motherboardnya. Kemarin tuh kita nge-unboxing dan rakit duluan yang ASRock PG Sonic teman-teman, ini PG Riptide. Jadi bentukannya masih mirip. Kalau yang Sonic itu ya udah Sonic. Kalau ini ya si PG doang gitu, Phantom Gaming gitu ya. Oke. Terus ini untuk prosesor, SSD sama RAM gue sudah unboxing duluan ya di video apa sih namanya teh? Video unboxingnya yang udah tayang duluan. Oke. Jadi kalau dia bang kok nggak segel sih, nggak segel, udah dibuka kontennya, tonton dulu. Oke, 13400F. BTW tadi gue sempat lihat thumbnailnya Bang Subki itu ya, yang Intel i5 13500. Benarkah itu Gen 13 atau Gen 12 atau apa? Gue belum nonton juga tuh. Itu maksudnya gimana dah? Apakah ini cuman ganti nama doang atau gimana si Gen 13 kayak begini tuh, atau beda urusan tuh 13500 sama 13400? Wallahualam lah ya. Terus juga ini prosesornya gue belinya di US Store teman-teman ya. Oke. Tadinya mau beli di Nano tapi entah kenapa di Nano belum ada. Terus ini gue beli di Yoe. Gua tanyain, ini resmi nggak barangnya? Resmi Bang Gani, distributornya dari WPG. Oh ya udah, kata gue gas aja. Gue baru tahu juga WPG megang prosesor. Nah, oke, ini untuk SSD yang ini dia ada 2 slot teman-teman, dan dua-duanya bisa dipakai ya. Kalau misalkan kalian bingung, ikro baca manualnya. Di sini ada tulisan sih kayak M.1, M.2, M.3, M.4, M.5 ya. Karena yang utamanya yang atas ini ya udah kita pilih yang M.1 aja yang udah disediakan di sini ya. Oke, kita ambil SSD-nya sekarang ya.
Ini SSD Gen 4 dari MSI ya. Oke. Harganya cukup terjangkau, bisa dibilang paling murah ya. Dan speednya memang di 3000-an ya, tapi kagak ngapa-ngapa, setidaknya sudah Gen 4 ya. Oke, terus ini, oh enggak, kita pasang baut ininya dulu teman-teman ya. Dan baut ini diambil dari BIOS motherboardnya teman-teman. Jangan lupa. Tapi jujur ya, gue lebih seneng masang SSD yang kayak begini, SSD dulu terus dibaut, atau enggak yang dikunci kayak motherboard apa gitu kan, ada yang cuma dikunci doang. Nah habis itu masang si heatsinknya. Kalau misalkan ini SSD-nya belum kebaut terus masang heatsink, kadang suka miring gitu. Apa perasaan gue doang ya? Ini masuk deh sih, masuk deh. Hop 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 hop, satu lagi. Hop 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 hop. Oke, satu udah, satu lagi udah. Oke, udah ya. Kemarin juga sempat ada yang nanya, Bang, kalau ngebaut itu gimana sih Bang? Bisa ngebaut SSD, ngebaut cooler, patokan selesai kita ngebaut itu gimana? Ya udah, lu puter aja sampai lu ngerasa nggak bisa diputer, ya udah jangan lu paksain. Dipaksain bisa, tapi ya udah nggak usah dipaksain gitu loh. Ibarat tenaga lu sekian persen aja, yang penting dia muter dan kekunci gitu. Oke, sekarang RAM-nya ya. Ini gue nggak ngerti juga kenapa sih RAM yang DDR5 nggak kayak yang DDR4 gitu. DDR4 kan cuma ini doang yang dibuka, ini udah kekunci semua. Sekarang balik lagi kayak dulu, jadi dua-duanya harus dibuka gitu. Oke, ini RAM-nya ya. G-Skill Ripjaws S5. Bantu S5, nggak tahu gue Ki. Tapi RAM-nya keren teman-teman ya. Untuk kalian yang mau rakit kayak si abang yang punya PC ini, yang non RGB gitu ya. Ini Josh. Ini kebalik gak Mbak tuh? Nah, jangan sampai terbalik. Jadi nanti di rakitan ini tuh ya, lampunya tuh harusnya ada di water block. Itu cuma sedikit doang warna putih, terus sama lampu motherboard aja gitu palingnya. Sisanya non lampu-lampuan karena ownernya tidak mau berkelap-kelip. Bang, aku mau yang gelap-gelapan. Oke, siap, saya mengikut ya. Oh iya, kalau misalkan kalian rakit pakai motherboard ini atau motherboard lain, sebelum dipasang ke casing, lihat-lihat lagi. Biasanya di sini kayak masih ada plastik yang harus dicabut. Terus di bagian sini juga ada plastik yang harus dicabut. Itu dicabut dulu ya, baru dipasang ke motherboard. Soalnya kalau udah dipasang ke motherboard terus dicabut, nanti malah paciuh, jadi riuh gitu, jadi repot. Jadi cabut-cabut duluan plastiknya, baru masukin ke casing. Kok ke motherboard sih, masukin ke casing ya. Oke, cabut-cabut dulu baru ke casing. Nah sekarang kita langsung ke casing aja ya. Oke, ini apa namanya teh? Casing. Casing gue nggak perlu banyak rapihin ya karena udah ada velcro di sini. Terus casing ini tuh bawaannya cuma 3 fan. Jadi fan bawaan yang belakang 1, depan 2. Yang belakang udah gue pindahin nok ke depan, jadi 3 di depan. Sama yang belakang beli 1 fan polos ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masang PSU. Tapi karena ini semi modular, jadi kita pasang-pasang dulu teman-teman ya. Terus untuk power supply NZXT itu biasanya datangnya itu plastiknya semua masih segel teman-teman ya. Ini segel plastiknya sudah saya buka, tapi yang di dalam-dalamnya masih segel gitu. Kita pisah-pisahin dulu kabel yang mau dipakai. Yang jelas 24 pin. Terus ini kita nggak terlalu pakai banyak, apa hampir semua ya. Yang jelas Molex kagak dipakai. Terus ini SATA kayaknya pakai apa enggak ya? Water cooling SSD enggak juga, SATA juga nggak dipakai. SATA nggak dipakai. CPU ditambah 1, VGA ditambah 1. Iya, cuma 2 ini aja ya. SATA seingat gue nggak dipakai, soalnya water coolingnya itu dia colokannya cuma apa sih namanya, colokannya cuman PWM teman-teman ya. Bisa ke SATA, tapi gue lebih seneng nyolokinnya ke PWM. Jadi di water blocknya itu ada PWM, terus ada splitter ke SATA. Jadi udahlah langsung aja ke PWM. Oke, ini power supply-nya ya. Di power supply-nya udah 24 pin, udah ada 8 pin ya. Sudah ada 8 pin CPU sama 8 pin VGA.
Tapi di sini 8 pin apa namanya yang CPU kan ada 2x8 ya di motherboardnya tuh. Ya, ini gue colokin dua-duanya aja deh. Biar suatu saat mungkin si ownernya mau ganti ke prosesor yang K, itu dia nggak harus nyari-nyari kabel lagi. Jadi udah gue colokin gitu, tinggal ganti prosesor aja biar gak paciuh gitu ya. Oke, berarti ini buka. Ya, buka. Satu lagi. Hop. Rakit PC itu sebenarnya cepet loh teman-teman ya. Yang bikin lama itu adalah apa namanya teh? Yang bikin lama itu install driver, terus juga download driver, download game. Lama itunya. CPU PCIe berarti bisa dua-duanya ya. Oke, nah ini udah bener kan ya, gue nggak salah colokan ya. Ini graphic card, ini yang ke motherboard. Oke, ambil bautnya dan langsung masukin power supply-nya ke dalam casing. Oke, sebenarnya di kabel VGA itu dia satu kabel ada 2x8 pin, cuman untuk graphic card gue lebih PW satu kabel ya satu colok gitu. Jadi kalau ada 2 lubang di graphic card dan kabelnya ada 2, ya udah masing-masing satu aja biar jalurnya enak gitu. Kecuali memang power supply-nya cuma punya satu kabel 2x8 gitu. Tapi kalau ada 2, colok be dua-duanya. Satu lagi. Nah, udah ya. Oke, sekarang kita pasang motherboard. Motherboard. Ini casing Montec kocak sih ya. Ini kan motherboard ATX ada 10 lubang baut ya. Stand off-nya cuma 9, gak dikasih stand off tambahan anjir. Untung saya menyetok. Nih stand off yang bagian mana ya, sini nih, apa yang atas ini nih, itu kosong jadinya. Jadi harus ditambahin manual sendiri gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman rakit ya, nggak punya cadangan stand off, ya kagak ngapa juga sih, nggak pakai juga gitu. Stand off itu yang begini teman-teman nih, yang untuk casing, stand off, terus motherboard, terus baut. Itu kalau nggak ada juga ya kagak ngapa sih, cuman kayak nggak puas aja gitu kalau misalkan stand off-nya kagak lengkap sesuai lubang bautnya, asa kumaha gitu. Hup. Terus mana nih ujung kanan bawah. Hup. Kalau ngebaut motherboard ATX teh kayak lama teh, bautnya banyak. Ada 10, ada 9. Kalau micro ATX kan ada yang cuma 6, ada yang 8. Mini ATX malah lebih enak, cuma 4. Oh, terus juga nih kalau misalkan kalian ngebaut nih, ternyata belum sampai ujung kayak udah stuck gitu, gue lebih saran kalian ganti bautnya aja gitu. Jadi bautnya belum sampai ke ujung tapi kayak udah macet gitu tengah jalan, ganti aja. Kadang drat bautnya suka kocak gitu di beberapa baut gitu. Entah drat bautnya, entah drat stand off-nya, tapi rata-rata drat baut sih. Soalnya kalau gua ganti baut dia udah bisa dibaut lagi gitu sampai aman. Tuh. Oh, ini belum sampai full, baru muter 2 kali dia udah macet. Jangan dipaksain temen-temen, ganti bautnya aja. Banyak kok. Biasanya kalau dari casing dia ngelebihin. Oke. Sip. Kalaupun misalkan bautnya pas-pasan, terus kalian aku mau paksa bautnya, pelan-pelan aja gitu, jangan sampai jadi rusak gitu motherboardnya. Atau nggak bisa pindahin, misalkan di sini macet, pindahin ke sini, itu kadang suka aman kayak gitu juga. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa gitu, jadi cocok-cocokan teh apa. Ini mana lagi sih? 1, 2, oh ini belum nih di bawah nih. Oke, di sini. Oke, di tengah udah belum? Di tengah sama di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu baut terakhir di sini. Nah, udah ini gua nyolokin kabel, nggak usah diliatin deh ya. Ntar gue jelasin aja jalur-jalurnya ya.
Nah, udah kecolok semua ya. Oke, paling tips dari gue kalau misalkan teman-teman rakit pada saat mau nyolok kabel, teman-teman hafalin dulu jalurnya kayak ini 2x8 lewat sini, terus 24 pin lewat sini, USB 3 lewat sini, front panel lewat sini, USB 2 sama audio, itu perhatiin jalur-jalurnya ya. Terus misalkan teman-teman nih rakit pakai 4 kipas kayak gini, dan 4 kipasnya tuh semuanya PWM colokannya, dan teman-teman tidak pakai splitter. Teman-teman harus tahu dulu di motherboard teman-teman ada berapa colokan PWM ya. Nah, di kasus motherboard ini ada 6 nih, 1, 2, terus 3 dan 4 itu buat fan, terus 2 lagi di sini untuk CPU block dan juga fan water cooling ya. Oke, intinya teman-teman harus hafal jalurnya. Terus kalau udah tinggal disesuaikan aja tuh ya. Tidak harus rapih teman-teman ya. Rapih itu cuman buat estetik kalau buat gue sih ya. Yang penting ketika casingnya ditutup itu dia tidak melendung atau bisa ditutup aja, itu udah cukup teman-teman ya. Karena gini, mungkin kalian ngerasa, wih kabel manajemen kalau misalkan rapih itu keren ya, memang keren. Tapi sepengalaman gue ya, ketika teman-teman ngerapihin kabel manajemen, nanti pada saat ngebongkar misalkan maintenance atau apa, itu akan sangat kesal sekali untuk menggunting kabel di satu-satu gitu ya. Dan gue senang sama casing ini, dia tuh nggak ribet soalnya ada velcro di sini, jadi kalau kenapa-napa tinggal buka terus tutup lagi, jadi kabel manajemennya masih gampang. Yang di kabel disk paling cuma di area sini sama di sini doang, itu simple, jadi nggak paciwil lah kitanya. Terus juga di bagian bawah kabel manajemen juga masih gampang ya. Oke, sekarang kita bongkar water coolingnya, kita pasang water coolingnya ya. Oke, ini kita sudah ada di radiator ya dan fan ya. Ini kita tinggal masang fan-nya ke radiator, terus masang set all-in-one water coolingnya ke casing dan ke motherboard ya. Ini gua timelapse aja teman-teman ya sampai ketemu di pemasangan graphic card. Oke. Nah, cooler udah kepasang ya, asli keren banget sih ini desain water cooling ID cooling yang baru. Ada warna putihnya juga guys, kalau misalkan kalian pengen tuh. Oke, sekarang kita mau pasang graphic card, tapi ya buka dulu ininya. Oke, ini longgarin dikit, biar ke atas. Gue tuh lupa bagian sini tuh masangnya susah apa gampang gitu ya kalau penutupnya kayak gini gitu. Harusnya sih nggak susah ya. Oke. Nah, sebenarnya penutup ini enaknya dilepas di awal teman-teman ya. Tapi karena ini gue ngelihat si penutupnya tipenya baut, jadi wes di akhir juga tidak apa-apa. Oke, kecuali yang harus di apa namanya digitu-gituin teh, dipatahin tuh, itu repot tuh. Kalau di akhir, ya di awal. Pelajari dulu tipe casing yang kalian pakai. Ini kenapa susah dibuka sih? Bentar. Ayo tuh keluar. Nah, ini mana nih? Untuk RTX-nya di sini warnanya putih ya. Ownernya beli sendiri. Yang artinya garansi urus sendiri untuk VGA-nya kalau amit-amit. Tapi jarang sih gua rakit PC VGA terbang, bahkan nggak pernah sih. VGA tuh kayaknya susah banget gitu untuk rusak gitu. Harusnya ya. Mudah-mudahan aman lah. Oke, terus
kita turunin dikit, lalu kita baut. Hop 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 hop. Satu lagi. Nah, terus kita colok. Ini tuh kabel NZXT yang separuh braided, yang satu lagi flat. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting mah fungsinya. Sebenarnya bisa aja kalau mau estetik ini ke sebelahnya, tapi kan kurang jos gitu. Udah paling benar katanya kalau rakit PC ada 2 lubang ya kabelnya 2 sumber gitu loh, 2 aliran. Itu gimana sih begini ya? Kurang tarik lagi bro. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, sip. Ya, sekarang kita tinggal tutup casingnya. Oke, depannya dulu. Oke. Masuk gak sih itu? Nah. Oke, terus dust filter atas. Hop. Terus dust filter lagi. Terus ini kita tidurkan. Ya, biar lebih enak ngebautnya, soalnya kalau posisi apa namanya berdiri suka susah gitu. Ini apa sih, kamera gue susah banget seimbangnya. Oke. Nah, selama dia bisa ketutup aman tuh, yang penting tidak melendung gitu. Kabel tetap dirapihin sesuai jalur gitu, tapi nggak sampai tiap 1 cm ada kabel tis gitu kayak yang suka ada di video-video luar. Ya itu juga nggak apa-apa sih, keren jadi rapi gitu, tapi manajemennya susah. Oke, sekarang kita tinggal nyalain. Oke, kita nyalain stop kontaknya. Lampu motherboard ada ya, tapi nggak terlalu nyata ya, karena biar nggak terlalu terang juga. Oke, langsung aja bismillahirrahmanirrahim menyala. Oke, sudah nyala ya. Nah, kita tinggal tunggu masuk ke layar aja. Oke, sudah masuk ke layar ya. Mobo, prosesor, RAM, SSD udah kebaca, suhu 20-an ya. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk ID cooling yang tipenya non RGB kayak gini, di keterangan ada tulisan LED putih di water blocknya, tapi itu tidak terlalu nyata teman-teman, hanya sebatas kalau lu nyalain PC kelihatan, oh ini PC gue nyala, udah sebatas itu doang, nggak yang wah. Jadi water cooling kayak gini cocok buat teman-teman yang mau rakit PC tapi nggak neko-neko gitu ya. Oke. Lampu motherboard juga nggak terlalu nyata, dan di sini ada lampu di logo VGA ya. Oke, teman-teman, kurang lebih begitu rakitannya ya. Video preview PC-nya, testingnya. Selamat menikmati ya. Di sini karena ini rakitan orderan ya teman-teman ya, gue hanya testing seperti biasa aja. Kalau mungkin kedepannya ada testing-testing yang lebih berat lagi, itu mungkin di segmen rakit PC cuy ya teman-teman ya. Gue akan testing kayak benchmark atau dan kawan-kawan ya, karena gue juga lagi ngumpulin dana untuk beli 13400F untuk segmen rakit PC cuy. Jadi untuk yang ini hanya seperti rakitan orderan sebelumnya. Rakit preview PC beserta testing. Oke, mantap. Selamat menikmati.